saya bisa jadi ustadz meskipun tidak mondok. Gimana caranya? Hidupkan masjid. Adik-adik remaja ini, jangan kau tinggalkan masjid. Kalau kau dekat masjid, kau urus masjid, Allah yang urus itu hidupmu. Kau urus masjid, kau pelihara masjid, Allah Ta'ala ngurus kau. Cari perempuan dek, jangan mau kepusing. Kalau kau urus masjid, 5 waktu kau di masjid, Allah kasih kau lebih dari yang kau mau. Pernah saya 7 tahun galau cari istri. Pusing cari istri. Saya cari yang cantik. Saya cari anak orang kaya. Saya cari yang tinggi. Karena saya pendek. Saya mau perbaiki keturunan. Saya cari yang sudah kerja. Tidak dapat-dapat. 7 tahun. Saya berdoa kepada Allah. Dapat lebih dari apa yang saya mau. Adik-adik, urus masjid. Kalau kau senang bola, pertama kali saya lihat ini, saya ingat bapak saya. Bapak saya candu bola. Sampai kalau dia nonton, bukan nonton TV, radio. Itu yang kecil radionya, merek Philips. Yang 2 saja pak putar-putarnya. Dia gantung di lehernya itu radio. Kalau bola, nah gantung di lehernya. Pecinta bola bapak saya. Pernah saya tanya, maga tak pojiladai, karena saya bukan orang Bugis. Mamaku Bugis, bapakku Patinjo. Hebatnya lagi bapakku ini tidak saling berpengaruh. Mamaku tetap bahasa Bugis, bapakku tetap bahasa Patinjo. Tidak saling berpengaruh. Bapakku bilang, Lokpia, melok kumande. Maka dan indoku, mandre ni angkana tu. Kita saling berpengaruh. Maka anaknya, saya kalau bicara sama mamaku, bahasa Bugis. Kalau bicara sama bapak saya, bahasa Patinjo. Pernah saya tanya bapak saya, Pak, bahasa Indonesianya. Tapi saya bahasa Patinjo. Mapa tak kenolada itu golo. Kenapa kita suka sekali itu bola? Apa jawabannya? Inilah olahraga paling jujur di dunia. Acara televisi paling jujur, bola. Kalau 2-0 tidak mungkin dia bilang 3-0. Kalau Lionel Messi kasih masuk tidak mungkin dia bilang Ronaldo. Jujur, acara TV sekarang merusak. Nah, hikmah pertama, dekati masjid. Di masjid kita lagi dibangun. Saya dengar-dengar tadi daripada Papua. Di sini Ustadz, kalau maulid, 1 rumah 10 sokok. Boleh jago. Tapi masjid tidak membutuhkan sokok sekarang. Yang dibutuhkan masjid sekarang semen. Yang dibutuhkan sekarang masjid batu bata. Yang dibutuhkan sekarang masjid gaji tukang. Yang dibutuhkan masjid refleks. Yang dibutuhkan masjid atap paku besi. Ayo bantu masjid. Tadi panitia mengatakan, tolong Ustadz, doakan supaya ini rezekinya ini masjid terbuka. Bukan masjid yang didoakan. Siapa yang didoakan? Masyarakat Kupa supaya tidak seke. Ada orang seke di sini? Ada? Ada caleg di sini? Ada caleg? Oh, Pak Caleg. Janganlah lo kok seke. Kalau seke kok tidak ada orang pilih kok. Tapi ibu-ibu, jangan juga mau disogok. Kalau ibu sogok lalu milih orang, lalu dia terpilih jadi anggota DPR, maka jangan salahkan setelah jadi anggota DPR dia tidak datang lihat kita. Kenapa? Dia bilang sudah mau kuku bayar. Bu, ada ibu, bisa memilih yang jujur? Jangan pilih yang tidak jujur. Jangan mau disogok. Jangan karena jilbab. Jangan dikasih seragam.
Jangan dikasih kudung. Jangan dikasih sarung. Bisa? Bisa? 300.000. Bleh. Yuk. Bu. Sedekah. Demi Allah, tidak ada orang yang bangkrut gara-gara sedekah. Ini masjid kita lagi dibangun. Mari kita berpartisipasi. Dengan cara apa? Sesuai kemampuan masing-masing. Ustadz, saya ada duit, tapi saya tidak ada waktu. Maka bagaimana cara bantunya? Ayo kirim semen. Ustadz, saya tidak ada uang, tapi saya ada waktu. Oke, mari jadi kita panitia ngurus masjid. Ustadz, saya tidak punya uang, tidak punya waktu, tapi punya tenaga. Mari bantu dengan cara apa? Angkat-angkat semen, bersihkan batu, angkat atap, bantu tukang. Ustadz, saya tidak punya uang, tidak punya waktu, tidak punya tenaga, tapi saya mahasiswa. Bantu masjid dengan cara apa? Kau bikin arsitekturnya, kau bikin gambar-gambarnya, kau bantu panitia mengetik, kau bantu panitia hitung-hitung dengan ilmumu. Saya tidak ada uang, tidak punya waktu, tidak punya tenaga, bukan mahasiswa. Bantu masjid dengan cara apa? Diam kok. Jangan kau banyak bicara. Ada juga tidak pernah datang di masjid, tidak pernah menyumbang, tidak pernah datang sholat, tidak pernah membantu. Mako bawa nola seke. Ada beda cerita. Ibu-ibu sedekah. Bu, kalau ibu tidak bersedekah, yang selalu sedekah suaminya, Ramadan suaminya saja sedekah. Apalagi kalau sedekah itu disembunyi karena takut sama istrinya. Kenapa ketawa? Ada takut sama istrinya di sini? Ada? Pak Camat? Ah, tidak. Ada yang takut sama istrinya? Ada, Pak? Berhenti kok jadi laki-laki. Masa takut sama istri? Apa gunanya kita jadi laki-laki? Jadi ustaz tidak takut sama istri? Tidak dong. Cuma istriku lebih berani dari saya. Ini bu, berdosa itu bu. Tidak boleh dijajah suami. Nah, kalau misalnya suaminya mau bersedekah, dia sudah simpan uang di dompet, di dalam map, amplop, lalu dimasukkan di kantong 500.000. Mau ke masjid sholat Jumat dengan niat sedekah. Tiba-tiba dilihat sama istrinya. Ada apa itu Pak? 500.000. Beli semen di masjid. Ah, so kaya ini. Sini itu bisa beli cincin. Ah, ini sini suaminya nanti masuk surga, istrinya masuk neraka. Bu, bu, sedekaki. Kalau uang kita tabung, beli tempat tidur, beli AC, memperbaiki kamar, tiba-tiba ibu mati mendadak. Apa kita pakai di kubur? Kamar sudah cantik, kamar ber-AC, tempat tidur baru, ternyata suami tak kawin lagi. Kasur baru, AC, dia pakai suami tak dengan istri keduanya. Si mau kola seke. Ayo, kita edarkan celengan nanti di sini. Sedekah, ya. Di depan pintu surga kelak kata Nabi, ada 4 orang bertengkar. Gara-gara apa? Masing-masing mau masuk surga nomor 1. Siapa mereka? 1, orang yang mati syahid. 2, orang kaya yang pemurah. 3, alim ulama. 4, haji mabrur. Mereka bertengkar depan pintu surga. Yang haji mau masuk ditarik sama orang kaya. Orang kaya mau masuk ditarik orang mati syahid. Orang mati syahid mau masuk ditarik lagi sama haji yang mabrur. Allah perintahkan Jibril. Jibril, kau pergi periksa itu. Kenapa dia bertengkar? Ternyata periksa satu-satu. Yang pertama dulu maju. Hei, kenapa kau mau masuk nomor 1 dalam surga? Jibril,
Saya dulu mati syahid membela agama Allah. Katanya orang yang mati syahid nomor 1 masuk surga. Siapa kasih tahu kok? Ustadz. Kalau begitu tidak boleh kau lumbai ustazmu. Mundur kok. Mundur. Panggil orang kedua. Kamu kenapa mau nomor 1 masuk surga? Jibril, saya Haji Mabrur. Katanya Haji Mabrur nomor 1 masuk surga. Katanya, siapa kasih tahu kok? Ustadz. Kalau begitu sama. Mundur kok. Panggil orang ketiga. Kamu, saya Jibril, kaya. Kekayaan saya bantu masjid. Kekayaan saya bantu janda-janda tua. Kekayaan saya anak ke sekolah anak yatim. Katanya orang kaya yang pemurah nomor 1 masuk surga. Katanya, tanya Jibril, siapa kasih tahu kok? Ulama. Mundur. Tanya orang keempat. Kamu, kenapa mau masuk surga nomor 1? Jibril, saya itu tadi yang ustaz nak cerita ini tadi. Oh, kau ustaz? Siapa? Dasat Latif. Oh, sudah pada ustaz, masuk lagi. Begitu mau masuk surga, tiba-tiba di ustaz bilang, astagfirullah. Dia bilang, kenapa aku lagi? Betul saya dakwai mereka. Betul saya nasihati mereka. Betul saya ceramai mereka. Tapi saya jadi ustaz. Karena ada orang kaya bangun masjid tempat saya dakwah. Saya jadi ustaz karena ada orang kaya kasih saya duit beli buku. Saya jadi ustaz karena jasa-jasanya orang kaya. Saya malu sama orang kaya. Biarlah dulu orang kaya yang pemurah masuk ke dalam surga. Orang kaya yang bagaimana? Orang kaya yang pemurah. Orang kaya yang seke nomor 1 juga. Tapi kemana? Ke neraka. Salatullah, salamullah. Toha Rasulillah. Ayo rame-rame. Wa kulli mujahidinillah mi ahlil badri ya Allah. Ibu-ibu yang berselawat kita doakan sehat walafiat. Yang tidak berselawat kita doakan suaminya kawin lagi. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Itu yang pertama. Ayo bersedekah. Saya punya banyak pengalaman tentang sedekah. Yang terakhir ini, yang terakhir. Pengalaman saya sedekah. Saya pergi ke masjid, Jalan Gunung Nona. Jalan Gunung Nona. Namanya Masjid Hikmah. Selesai saya ceramah, saya sumbang 5 juta. Karena juga lagi dibangun. Nih ada sumbangan saya 5 juta. 5 juta saya sumbang. 2 hari berikutnya, saya diundang ceramah ke Kalimantan. Sudah ceramah, dapat penggantinya yang 5 juta. Tuh, sedekah. Percaya pasti Allah ganti. Saya pernah lagi nih, sering sekali. Saya ke kantor. Saya telepon pegawaiku, kenapa belum buka kantor? Masih libur Ustaz. Oh, libur, saya lupa. Sudah saya duduk-duduk. Tiba-tiba ada penjual ikan lewat. Pak balu balik. Saya kasihan, siapa yang mau beli ikannya ini? Bonyok. Saya bilang, siapa mau beli ikan begini? Saya bilang, Dain. Siapa Pak? Siagan Lina. 100.000. Semua 100.000. Oke, saya beli. Nah bungkus. Saya kasih uang 100.000. Begitu dia kasih ikan, saya bilang, jangan Mi. Bawa maki di rumah makan sama keluarga tak. Oh, dia senang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan murah rezeki kita nak. Sudah, pergi. 100.000. Depan kantor saya itu ada penjual-jual bensin. Saya kasih istrinya 50.000. Prek, 50.000. Sudah. Berapa mi uangku keluar? 150. Saya jalan-jalan, karena saya mau ke bandara. Saya pulang mau ambil koper ke rumah saya. Pas di jalan Hertasnin, saya lihat penjual jalan kote.
Saya kalau lihat penjual jalan kote, saya pasti singgah. Kenapa? Saya pernah rasakan itu jual jalan kote. Jalan kote di kanan, es lilin di kiri. Nggak mau laku kalau musim hujan begini es. Nggak ada yang beli. Ya, saya masih ingat itu waktu kecil. Ada lomba 17 Agustus. Namanya Desa Rajang. Jalan kaki saya, Pak. Jalan kote di kanan, es lilin di kiri. Saya pulang, menangis saya di jalan. Kenapa? Nggak ada laku jalan koteku, nggak ada laku esku. Kasihannya hidupku ini. SD saya waktu itu, SD. Nangis saya di jalan. Kasihna, kenapa hidupku susah begini? Tiba-tiba ada itu. Juga masih keluarga saya ingat terus sampai sekarang. Pak Janggo namanya. Wah, dia singgah ambil saya naik motor, Masya Allah. Jadi sampai sekarang Pak, kalau saya lihat penjual jalan kote, pasti saya kasih sedekah. Saya pernah rasakan itu. Nah, saya kasih lawan 50. Penjual jalan kote. Berapa uangku keluar? 200. Ya, sudah. Wah, sampai di rumah. Berapa uang saya keluar? 200. Ambil koper, siap-siap ke bandara. Di jalan Petarani, tiba-tiba masuk SMS. WhatsApp, bukan SMS. WhatsApp. Titik. Ustaz, berapa nomor rekening tak? Kenapa? Dalam hatiku cepat apa? Dalesi Ada apa ini? Ada mau bersedekah. Nah, tadi pagi berapa uang saya keluar? 200. Begitu saya belum sampai, pada hari itu tidak sampai 1 jam selisihnya. Jalan. Sudah saya kirim nomor rekening saya, masuk SMS banking. SMS banking itu artinya Pak, laporan keuangan yang masuk di rekening melalui SMS. Titik. Saya buka. Berapa yang gantinya? Saya keluarkan 200.000, Allah ganti 75 juta. Yang kiseke, pede maseke ki, pede masusah tuota. Maka kalau mau baik hidup, mau bagus rumahnya, mau bagus anak-anaknya, mau bagus rezekinya, sedekah, jangan kau seke. Kikirigalah paku jambatan. Tidak ada orang suka itu orang seke. Bahkan orang seke sekalipun tidak suka sama yang seke. Cok, siapa orang baik? Orang baik salat tahajudnya, bukan itu. Orang yang rajin Senin Kamis, bukan itu. Kata Nabi, siapa yang baik di antara kalian adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Mau bersedekah? Mau bersedekah? Serius? Kita mulai. Saya yang mulai. Dasat Latif 1 juta. Catami. Siapa yang menyusul? Ayo, catat. Mau disetor hari ini boleh, bulan depan boleh. Yang penting sudah ada niat. Ayo, siapa? Catat panitia. Siapa catat panitia? Hah? Bapak Kepala KUA yang kasih nikah orang. Mudah-mudahan mau kasih nikah saya juga. 500.000. Sudah 1,5. Siapa lagi? Bapak yang baju ungu. Berapa? 1 juta. Alhamdulillah sudah 2,5 juta. Alena beliau siapa? Munsidi. Berapa? 500. Sudah 3 juta. Kenapa ibu-ibu tidak ada? Tidak ada ibu-ibu mau masuk surga. Masih ada. Ayo. 30 saksemen. Ibu siapa? Sebut dulu supaya orang dengar. Ya, siapa lagi? Ya, itu anak muda. 1 juta. Berarti sudah 4 juta. Siapa lagi? Biar 100.000 bu. Boleh. Yang penting angkat tangan, Allah saksikan. Oh, ini hambaku. Nggak mesti kami catat. Yang penting kalau sudah kau bilang, pasui. Siapa lagi? Biar 50.000. Boleh. Siapa? Ya, silakan. Siapa lagi? 50.000. Ya, siapa lagi? Ya. 1 juta.
Pak Camat 1 juta juga. Siapa lagi? Siapa lagi? Pak Desa 1.500.000. Takbir. Ada yang bilang juga. Siapa? Semen 2 sak boleh? Perempuan 50.000. Siapa lagi? 500.000. 200.000. Ya, siapa lagi? 200. Siapa lagi? 200. 100. Alhamdulillah. Siapa lagi? 100.000. Siapa lagi? 200.000. Siapa lagi? 100.000. Siapa lagi? 100.000. Ya, kasih naik tanya begini saja. Kalau 200 begini. 300. 1 juta. Ayo. Bu, siapa lagi? Ya, Alhamdulillah. Siapa lagi? Desukri 1 juta. Siapa lagi? Ya, 100.000. Siapa lagi? Yang tadi sudah bilang sudah bawa uang apa belum? Belum. Segera disetor nanti segera. Boleh besok, boleh lusa. Yang penting kita sudah janji kepada Allah akan mengeluarkan. Ya? Ya? Kudu merah 500. Bu, ada di sini yang sakit-sakit. Ke dokter kiri kanan tidak sembuh-sembuh. Sudah ke dokter ini tidak sembuh. Ke Makassar tidak sembuh. Ke Parepare tidak sembuh. Maka cara mengobatinya as-sadaqatu. Kata Nabi, sittatu asyain tuhtasidu fil umur. Ada 6 sifat membuat umurmu jadi panjang dan kau tertolak dari bencana. Tolak bala. Satu diantaranya kata Nabi, as-sadaqatu, bersedekahlah. Ada di sini yang suaminya mulai lain-lain. Ada yang suaminya selingkuh? Ada? Ada? Tolak bala. Dengan cara apa? Sedekah. Bagaimana caranya, Ustaz? Ibu bangun sholat hajat malam-malam. Sudah sholat hajat 2 rakaat. Lalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati suami saya. Engkau yang menitipkan rasa cinta dalam hati sama saya. Lindungi dan pelihara suamiku. Agar dia tidak tergoda dari wanita jahat. Ya Allah, ini ada uangku 1 juta. Saya niat 1 juta ini tolak bala. Mudah-mudahan suamiku tidak tergoda dari wanita lain. Coba Maki. Coba sebentar malam. Coba yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun sebentar malam. Dia sholat tahat. Ya Allah, cau nambi tebeniku. Mak jallo. Pede macam moto ibuang. Ya Allah, ini ada uangku 1 juta. Tolak bala. Mudah-mudahan 1 juta ini istriku ikhlas saya kawin lagi. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin hamibillah. Tema kita di sini adalah memperkuat ukhuwah. Contoh Nabi dalam memperkuat ukhuwah. Persaudaraan, ukhuwah bisa jadi kalau kita punya sifat pemaaf. Kalau kita mau ukhuwah, maafkan orang yang bersalah kepada kita. Cuma kalau minta maaf, saya minta maaf Ustaz, saya pernah salah. Bagaimana cara minta maafnya? Tidak cukup hanya bilang minta maafkan saya. Maaf lahir batin, dunia akhirat, sengaja tidak sengaja. Tidak begitu caranya. Kalau kita ambil tanahnya tetangga, kita bikin pagar menyerobot tanahnya tetangga. Cara minta maafnya, kembalikan tanahnya orang.
Tidak boleh minta maaf tanahnya orang kita ambil. Kalau tanah itu kita tidak kembalikan, maka sejengkal itu Allah kasih pikul nanti 7 petaka langit. Lebih baik tuh ini nala tanah tawe daripada ini male tanah tawe. Itu kalau kita jangankan tanah. Tuh, kalau kita tanam misalnya tanam mangga, ada pagar, mangga ini nyebrang, ada dahannya ini mangga nyebrang di tetangga, maka yang nyebrang ke tetangga, haknya tetangga dan halal dia ambil buahnya. Kalau nyebrang mangga, nyebrang ke tetangga, halal. Nah bila masih suatu, bagaimana kalau istrinya tetangga menyeberang Ustaz? Oh lain itu bos, lain ceritanya itu. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Jadi bapak ibu kalau tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan duha, tidak bisa memperbanyak amal dengan Senin Kamis, maka perbanyak amal dengan berselawat. Bu ibu nih, sambil cuci piring, salawat ki. Sambil cuci piring, salawat. Salatullah, salamullah. Nah dengar suaminya lagi lap kaca, nah sambung. Ala toha rasulillah. Nah dengar mertuanya lagi bikin pisang goreng. Salatul salamullah ala yasin habibillah. Lewat Padesa. Nah dengar Padesa teriak. Semua. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibi. Ibu masih ingat dulu. Kalau kita makan ikan tersangkut di leher tulang, dibawa ke dokter? Tidak. Mama tak ambil nasi nak kemui. Baru emai nak emai. Masalah kok. Allah wizard. Allah. Hilang. Iya toh? Lagi masak air. Tiba-tiba ada kayu. Meledak. Pak. Kena tangannya api. Bawa ke dokter? Tidak. Apa? Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli. Sembuh. Coba amalkan itu. Ibu-ibu punya anak nakal, buntu, ndak jalan otaknya, ambil air. Sebut namanya. Salawat sebanyak-banyaknya. Salawakiro. Wah, mudah-mudahan Allah cinta kepada Rasul. Kemudian Allah kabulkan doa ibu. Menjadi sebabnya itu tadi air. Allahumma salli. Allahumma salli. Allahumma salli. Ada di sini istrinya suka marah-marah. Mak jallo beda. Mak kok kipa aja tabali. Itu perempuan kalau marah rumusnya jangan dilawan. Diam saja. Kalau perlu makan obat tidur. Biar dia marah sendiri. Kalau dia tidak mau berhenti marah, salawat ki. Mematoi komano. Salatullah. Salat. Berhenti tu marah. Ya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Ketika Allah perintah puasa, ketika Allah perintah haji, ketika Allah perintah salat, Allah tidak ikut melakukan perintah itu. Tapi ketika Allah perintah kita solawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Ini telur-telur jangan berebut. Saya biasa ngeri lihat begini Pak. Pernah ada kejadian orang berebut tertusuk matanya. Saya lihat. Ya untung tidak masuk. Untung ngores ke sini. Ya. Ibu-ibu dibagikan. Jangan berebut. Inilah hebatnya telur maulid. Murah ini.
paling 1.000. Tapi biar orang kaya mau juga. Termasuk saya. Saya 7 orang, sediakan memang 7 ember. Yang ketawa serius kayak ini. Ibu bapak, mak bagi nih bu, mak bagi nih. Mak bagi nih, ya. Ibu, selama itu ember, supaya dapat pahala, terlanjur maki bawa ember ke sini toh, maka jangan berharap balasannya. Masa bersedekah mengharap lagi? Itu namanya bukan sedekah, si sapi, pas seselei. Bukan sedekah itu. Jadi saya bawa 7 ember ikhlas. Saya sedekah sebagai cintaku kepada Nabi. Sudah kangi 5 ikhlas, saya tidak berharap kembali. Kalau ada kembali ke rumah berarti rezekiku, tapi saya tidak akan meminta. Saya dahulukan tamu, biar mi ustaz semua ambegi. Ini bawa 5 mau kembali 7. Ini si sarok. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Bangun masjid, Pak, Bu, kalau ini masjid jadi, bukan orang yang ada di Parepare jadi bangga. Kalau masjid ini jadi, bukan orang yang ada di Baru merasa bangga. Tapi kalau masjid ini cantik dan jadi dengan baik, cepat, siapa yang bangga? Kita orang Fupa. Tapi kalau tidak lewat jadi-jadi, semua orang yang lewat bilang, deh sekit nih roto Fupa Telut tahun ni deh, pana jaji masih nah, baik market di. Ah, itu sembang. Ya, apalagi bapak-bapak yang sudah muka-muka sakaratil maut ini. Dan lihat yang putih rambutnya kesian lagi. Mas sudah kaki Pak. Nih, saya tidak setuju kalau ada orang bilang tidak usah cari uang banyak-banyak, ndak dibawa mati. Salah. Cari uang banyak-banyak, bawa mati. Caranya apa? Kirim memang sebelum mati. Saya mau ada AC di kuburku. Kirim pembeli AC di masjid. Berapa harga AC? 3 juta. Kirim di masjid 3 juta. Ada mi AC nanti di kubur tak? Saya mau terang kuburku nanti di akhirat Ustaz. Maka kirim pembeli lampu di masjid. Saya mau lampuku terang merkuri. Kurun 1 juta. Terang. 500, 5 watt. 100.000, 1 watt. 50.000, lilin. 5.000, korek. Si sebu, oh banyakmu. Sedekah Pak. Ya. Jangan lagi berpikir, nanti bisa mati anakku sudah kai-kai. Jangan. Anak tak baik, mau sedekah, tapi kalau dia takut sama istrinya, mau bersedekah anak, anu kasih tiwikan itu buru, bapak tak kasih sumban di masjid untuk bapak kita 500, apa nama bilang istri? Bapakmu terus, bapakmu, biar sudah mati bapakmu. Apa? Pak bang. Apa lebih baik sumbang memang kukue. Ya, Bu. Berapa harganya gencunta? 100.000. Berapa harganya sedota? 100.000. 200 mi? Berapa harganya cilata? 100.000. 300 mi. Berapa harganya Rexonata? Siakan di roh? Padahal kalau mati ki Bu, tidak ada gunanya ini. Tidak ada mi. Ini mukata yang kita kasih kuning, biru, coklat, abu-abu. Ini. Mati. Mamaku. Badak na sehingga sekali badak pipa. Itu yang dalam kantong plastik kayak pising. Coklat-coklat. Sampai sekarang nah bukan na gigi saja. Sudah itu natabur di tangannya. Sudah nih, selesai juga. Ini ibu-ibu ada pensilnya. Ada kuas-kuasnya. Repana.
Napa maseke? Mati ko na balender ko maleka. Ingat, ini rumah-rumah yang mewah di sini. Ya rumahnya bagus, televisinya mahal, mobilnya mahal. Tapi kalau masjid Allah tidak jadi, nah cari kau malaikat nanti. Kenapa bisa baik rumahmu, masjidku kau tidak urus? Waspadalah. Ya ketawa, serius kayak ini. Nih, maka ibu-ibu yang punya emas, tapi sudah tua, daripada lagai anak tak, kirim ke masjid. Jelas tidak ada bisa berebut anak tak. Apalagi kalau sudah tua, banyak emas, orang kaya, lebih begini nak. Siko dulu nak. Apa? Ini ada emasku 600 gram. Sudah 3 tahun, 5 tahun saya pakai. Nah tahu nih semua orang banyak emasku. Satu kampung sudah tahu semua bilang banyak emasku. Lebih kopi jual di Makassar. Baru sumbang di masjid. Sudah itu belikan emas saja yang palsu. Karena tahu orang bilang banyak emas tak. Itu enaknya jadi orang kaya. Biar palsu, nah bilang juga orang asli. Sudah palsu saja dipakai. Kalau kita orang miskin, biar asli, nah bilang, kega toko malah. Pak, ini bapak-bapak yang sudah tua. Ada sawah 2 hektar. Sudah, jual 1 hektar. Bawa ke masjid. 1 hektar untuk anak tak meninggal. Daripada nalagai anak-anak tak, lebih baik sudah kami kita nikmati nanti di kubur. Ya? Demikian. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah.